Halo. Wah, ini ada materi menarik yang Anda bagikan ya. Kutipan dari panduan Tetralogi Penjelajah Urantia. Iya, betul. Kelihatannya ini dirancang buat bantu kita memahami teks yang terkenal rumit ya, buku Urantia itu. Hmm, Nah, misi kita sekarang ini, mari kita coba gali lebih dalam. Kenapa sih panduan ini ada 4 buku, terus gimana strukturnya, dan terutama gimana buku satu itu memetakan 12 bab pertamanya buat bangun fondasi pemahaman. Siapa ya kita bedah bareng? siap. Jadi sumber yang Anda pegang itu memang secara jelas bilang tujuannya ya buat menjembatani buku Urantia yang gimana ya, sering dianggap sulit dan abstrak gitu, terutama buat pembaca baru. Oh, jadi emang buat pemula ya? Iya. Tetralogi ini tuh lahir bukan sekedar ringkasan aja, tapi respons atas permintaan. Permintaan spesifik dari grup studi gitu. Mereka butuh semacam peta jalan, kurikulum lah, yang terstruktur buat memahami gagasan besarnya. Pak Richard, saya ini ada permohonan nih sama Pak Richard nih. Kami mohon Pak Richard itu punya kurikulum gitu Pak, untuk apa-apa yang kita bicarakan ini. Rasanya kalau saya ini masih tergantung gitu dah. Sebelum Pak Richard kasih kita resume ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu mungkin saya bisa mewakili teman-teman sekalian ya, dan bisa diamalkan. Nah, itu yang penting, bisa diamalkan. Saya kira itu Pak Richard, terima kasih. Tapi kenapa 4 buku? Tetralogi, apa ya logika di baliknya? Kok nggak 3 aja misalnya? Iya. Logikanya itu gini, sumber Anda itu kan menguraikan beberapa alasan utama ya. Pertama, ya jelas, mendirikan fondasi yang kuat dimulai dari konsep paling dasar, I am. I am, oke. Kedua, menyajikan kerangka kerja konseptual yang terstruktur soal kosmos. Ketiga, nah ini penting nih, menyederhanakan konsep-konsep yang abstrak banget. Kayak Absonite, itu kan ide soal realitas yang menjembatani antara yang tak terbatas sama pengalaman kita, gitu. Agak rumit ya kedengarannya. Memang. Keempat, yang membantu Anda melihat gimana semua konsep ini nyambung jadi satu gambaran besar. Intinya sih, ini upaya sistematis aja biar buku Urantia lebih gampang dipegang lah istilahnya. Oke, oke. Saya bisa bayangin sih gimana pendekatan berlapis ini bisa bantu banget. Jadi, gimana keempat buku itu kerja bareng? Peran masing-masing buku itu apa aja? Nah, mereka itu saling melengkapi. Buku satu, panduan pemula, itu kayak gerbang utama lah. Isinya pengantar sama gambaran umum 12 topik kunci pertama. Ngenalin konsep inti kayak I am, itu titik awal pemahaman. Jadi start dari buku satu ya? Betul. Terus buku 2, kronologi. Ini unik. Dia nggak bahas waktu linier, tapi urutan langkah logis eksistensi dari 12 topik di buku satu tadi. Jadi ngasih dimensi lain buat pemahaman. Oh, bukan kronologi waktu biasa ya? Bukan. Lalu buku 3, kosmologi Q&A. Ini buat pendalaman lewat format tanya-jawab, paralel sama 2 buku pertama. Malah ada fitur catatan pribadi buat refleksi personal Anda. Wah, interaktif ya. Iya. Terakhir, buku 4 glosarium. Nah, ini alat bantu penting banget kayak kamus istilah kunci yang disusun. Ada 2 cara, ngikutin alur bab sama alfabetis komprehensif. Lengkap ya bantuannya. Jadi buku satu ini kayak base camp gitu ya, sebelum kita naik lebih tinggi di buku-buku berikutnya. Pengantarnya kan pakai analogi naik gunung juga ya. Iya, pas banget analogi tuh. Nah, gimana persisnya 12 bab pertama di buku satu ini membangun pemahaman langkah demi langkah? Analogi gunung itu emang ngebantu banget buat ngambarin alurnya ya. Jadi dimulai dari dasar banget, bab 1 itu ngenalin konsep fundamental I am. Ini digambarin sebagai sumber mutlak, kesatuan asal sebelum ada pemisahan apa-apa. Bayangin aja kayak cahaya putih bersih sebelum dipecah jadi warna-warni pelangi. Oke, titik awal yang paling dasar ya. Terus, gimana pendakiannya mulai dari situ? Nah, bab 2-7 itu menguraikan proses yang namanya diferensiasi. Ini bukan sekedar daftar tingkatan dewa gitu ya, tapi penjelasan gimana sumber tunggal, I am tadi, mengekspresikan diri dalam berbagai lapisan realitas dan kepribadian ilahi. Hmm. Mulai dari yang mutlak atau absolut, terus ke eksistensial, ini ranah pribadi ilahi yang kekal dan firdaus atau paradise, sampai ke eksperiensial. Nah di sini,
Deitas atau ketuhanan itu berkembang dalam pengalaman, contohnya Supreme Being, Sevenfold God, Ultimate, dan Absolute. Jadi kayak naik lereng gunung, mulai paham keragaman dari satu sumber awal tadi. Wah, oke. Setelah paham sumber dan gimana dia bermanifestasi, terus panduan ini bawa kita kemana? Kayak lihat peta gitu ya setelah tahu titik awalnya. Persis! Bab 8 itu bawa kita ke arsitektur semesta raya. Ini pemetaan kosmos secara fisik dan administratif juga. Dari Firdaus sebagai pusat absolut, terus dikelilingi Havona yang sempurna, lalu 7 super universum. Nah, kita ini ada di Orfonton. Kita di Orfonton ya. Iya. Terus bergerak lagi ke skala yang lebih lokal, kayak alam semesta lokal Nebadon, sampai ke planet kita sendiri, Urantia. Jadi, dari sumber, kita lihat rumah kosmik kita itu kayak gimana? Jadi semacam alamat kosmik kita ya. Nah, terus dibahas juga nggak sih pemerintahannya di level lokal kita, di Nebadon? Tepat sekali. Bab 9 itu fokusnya ke administrator alam semesta lokal. Siapa aja sih tokoh kunci yang ngurusin Nebadon? Ada putra pencipta yang di bumi kita kenal sebagai Mikael atau Yesus. Oh, itu Mikael ya? Iya. Terus ada roh ibu alam semesta, pasangan ilahinya, ada juga pangeran planet, kayak Caligastia di Urantia sebelum pemberontakan itu. Sampai ke putra materi, yaitu Adam dan Hawa sebagai pembawa kemajuan biologis. Ini kayak kita memahami struktur pemerintahan lokal di alam semesta kita lah. Oke, dari struktur besar ke struktur lokal. Terus gimana hubungan yang lebih personal? Ada panduannya juga nggak soal itu? Ada dong. Bab 10 ngebahas pembimbing spiritual. Ini koneksi langsung Anda. Ada pelaras pikiran atau thought adjuster yang digambarin kayak percikan Tuhan di dalam diri Anda. Menarik. Terus ada malaikat pelayan atau serafim sebagai pendamping, sama makhluk perantara atau midwayers yang unik, fungsinya sebagai penghubung. Jadi kayak tim pendukung spiritual pribadi Anda lah dalam perjalanan kosmik ini. Wah, keren banget ya konsep tim pendukung ini. Nah, setelah struktur dan dukungan, dibahas nggak sih tujuan akhir perjalanan ini semua? Tentu, bab 11 itu menguraikan perjalanan menuju kesempurnaan. Ini semacam peta karir jiwa Anda setelah kehidupan fisik ini. Mulai dari dunia mansion awal, terus melintasi alam semesta lokal, dan super universum, lewat Havona, sampai akhirnya mencapai Firdaus, dan berpotensi gabung dengan korps finalitas. Ini skema besar rencana pendakian spiritual kita. Wow, dan gimana semua ini nyambung lagi ke pengalaman kita di bumi secara spesifik? Kan kita hidup di sini nih. Jadi ini menempatkan sejarah dan tantangan bumi dalam kerangka kosmik yang jauh lebih luas. Sungguh, ini alur yang sistematis banget ya. Dari sumber segala sesuatu, meluas ke struktur kosmos, terus fokus ke administrasi lokal, bimbingan personal, tujuan akhir jiwa, dan diakhiri dengan konteks unik planet kita. Pendekatan zoom lens ini, dari yang universal ke yang personal dan lokal, rasanya bantu banget buat memahami materi yang, wah, luas banget ini. Ya, itulah intinya. Panduan ini memang dirancang untuk ngasih kerangka kerja yang logis dan bertahap. Tujuannya biar Anda nggak tersesat dalam detailnya, tapi bisa bangun pemahaman yang nyambung, selangkah demi selangkah. Ya kayak naik gunung tadi. Pemaparan yang mencerahkan banget. Kita udah lihat ya kenapa tetralogi ini ada, gimana strukturnya dirancang, dan khususnya gimana buku 1 itu membangun fondasi pemahaman lewat 12 bab pertamanya. Ini bener-bener kayak peta jalan yang kayaknya emang dibutuhkan banget ya buat materi serumit buku Urantia. Memang begitu. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ada satu pertanyaan reflektif nih yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Berdasarkan materi ini, boleh, apa tuh? gini, mengingat Urantia itu digambarin punya status unik, terisolasi, sebuah dunia salib, tempat para agondonter diuji imannya tanpa bukti fisik. Nah, gimana pemahaman soal keunikan ini bisa ngasih perspektif baru buat Anda dalam melihat tantangan pribadi dan peluang pertumbuhan iman dalam kehidupan Anda sehari-hari di planet ini? Mungkin itu bisa jadi bahan renungan.